Kenan Yildiz masuk daftar prioritas transfer Arsenal musim panas ini. Arsenal dilaporkan telah menetapkan pemain muda Juventus, Kenan Yildiz, sebagai salah satu incaran utama mereka untuk bursa transfer musim panas mendatang. Langkah proaktif mulai diambil oleh manajemen Arsenal dalam menyusun rencana perekrutan pemain. Fokus utama kini tertuju pada bintang muda asal Turki, Kenan Yildiz, yang dinilai sebagai prospek menjanjikan. Berdasarkan laporan dari Vicajes, Edu Gaspar bersama jajaran petinggi klub telah menetapkan penyerang berusia 19 tahun tersebut sebagai target kunci setelah meninjau performa gemilangnya bersama Juventus. Manajer Mikel Arteta memandang bahwa kehadiran pemain sayap yang memiliki kemampuan menggiring bola dan mencetak gol akan menjadi tambahan vital untuk memperkuat lini depan tim. Meskipun posisi striker tengah masih menjadi prioritas utama, fleksibilitas Yildiz dalam memainkan berbagai peran di sektor penyerangan membuatnya sangat menarik. Arteta yakin sang pemain dapat menghadirkan dimensi baru dalam skema taktisnya. Juventus sendiri menyadari potensi besar yang dimiliki Yildiz dan menilainya sangat tinggi. Namun, jika ada klub yang bersedia memenuhi bandrol lebih dari 90 juta euro, raksasa Serie A itu dikabarkan siap membuka negosiasi. Dana hasil penjualan juga berpotensi digunakan untuk memperkuat skuad mereka secara keseluruhan. Tak hanya Arsenal, klub-klub besar Premier League lainnya seperti Chelsea dan Manchester City juga dikabarkan memantau situasi Yildiz. Persaingan pun semakin memanas menjelang dibukanya jendela transfer. Kendati demikian, Arsenal tetap optimistis. Mereka percaya bahwa proyek pengembangan tim yang sedang dibangun serta peluang besar bagi Yildiz untuk mendapatkan waktu bermain reguler bisa menjadi daya tarik utama. Jika semua berjalan sesuai harapan, North London berpotensi menjadi rumah baru bagi salah satu talenta muda paling bersinar di Eropa saat ini. Liga Champions belum jadi jaminan posisi aman untuk Cristiano Giuntoli di Juventus. Spekulasi mengenai masa depan Cristiano Giuntoli di Juventus terus bergulir, bahkan jika klub berhasil mengamankan tempat di Liga Champions musim depan. Menurut laporan dari koresponden Sky Sport, Luca Cilli, posisi direktur olahraga Juventus tersebut masih akan terus dipantau dalam beberapa pekan ke depan. Meskipun Giuntoli memiliki kontrak berdurasi 5 tahun, pemilik klub belum mengambil keputusan final mengenai kelanjutan perannya di Allianz Stadium. Giuntoli bergabung dengan Juventus pada tahun 2023 setelah sukses besar bersama Napoli, termasuk membawa klub tersebut meraih gelar Serie A pertama mereka dalam lebih dari 3 dekade. Namun, kinerjanya di Turin sejauh ini belum menunjukkan hasil memuaskan. Salah satu keputusannya yang banyak disorot adalah menunjuk Thiago Motta sebagai pelatih utama untuk musim 2024-2025. Sayangnya, Motta hanya bertahan 9 bulan sebelum diberhentikan, menyusul kekalahan telak dari Atalanta dan Fiorentina, dengan total kebobolan 7 gol tanpa mencetak satu pun. Kondisi ini membuat manajemen Juventus semakin berhati-hati dalam menentukan langkah selanjutnya. Menurut Cilli, bahkan jika klub berhasil finish di 4 besar klasemen, posisi Giuntoli belum tentu aman. Tidak ada kepastian tentang masa depannya, tulis Cilli dalam unggahannya di platform media sosial X, yang mengisyaratkan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan setelah musim berakhir. Dalam waktu dekat, Juventus akan menjalani 2 pertandingan penting yang bisa menentukan posisi akhir mereka di Serie A. Mereka dijadwalkan menghadapi Bologna akhir pekan ini, diikuti laga melawan Lazio pada 10 Mei. Kedua lawan tersebut merupakan pesaing langsung dalam perebutan tiket ke Liga Champions, menjadikan laga-laga tersebut krusial bagi masa depan klub, dan juga bagi keberlangsungan Giuntoli di posisi strategisnya. Juventus ikut buru Marguehi di bursa transfer musim panas. Juventus dikabarkan turut meramaikan perburuan Marguehi, bek tengah milik Crystal Palace, pada jendela transfer musim panas mendatang. Penampilan solid Marguehi bersama Crystal Palace dan timnas Inggris menjadikannya salah satu pemain paling diminati di pasar transfer. Konsistensinya di lini belakang telah memikat sejumlah klub papan atas Liga Inggris maupun tim-tim elit Eropa. Berdasarkan laporan dari Calcio Mercato, Juventus kini telah resmi masuk dalam daftar peminat sang bek. Klub asal Turin itu menjadikan Guehi sebagai salah satu target utama dalam rangka merombak skuad usai menjalani musim yang mengecewakan, termasuk keputusan pemecatan pelatih Thiago Motta. Meski begitu, Juventus harus menghadapi persaingan berat dari beberapa klub Premier League. Tottenham Hotspur, Chelsea, dan Newcastle United disebut-sebut sebagai kandidat serius yang sudah memantau perkembangan Guehi secara aktif dan siap melayangkan tawaran begitu peluang terbuka. Pada musim panas lalu, Crystal Palace dikabarkan telah menolak 3 proposal bernilai lebih dari 70 juta pound, termasuk dari Newcastle serta tawaran menit akhir dari Tottenham pada Januari. Namun kini, kondisinya mulai berubah. Kontrak Guehi akan habis pada 2026, yang berarti hanya tersisa 1 tahun jika mengacu pada musim mendatang. Hal ini membuat Crystal Palace berada dalam posisi sulit. Nilai jual sang pemain pun diperkirakan turun menjadi sekitar 40-50 juta, yang membuka peluang bagi para peminat untuk mengajukan penawaran yang lebih realistis. Jika tidak dilepas pada musim panas ini, Guehi bisa bertahan 1 musim lagi dan pergi secara cuma-cuma tahun depan. Crystal Palace sendiri tengah menghadapi risiko eksodus pemain-pemain penting menyusul ketertarikan tinggi dari klub-klub besar terhadap sejumlah bintang mereka.
Nama Marguehi pun menjadi salah satu figur sentral dalam spekulasi transfer musim panas yang sangat dinanti perkembangannya. Dukungan sang istri jadi penopang utama, Gleison Bremer ungkap perjuangan pulih dari cedera lutut. Gleison Bremer membagikan kisah emosional mengenai proses pemulihannya dari cedera ligamen krusiat yang dialaminya pada Oktober lalu dalam laga Liga Champions kontra RB Leipzig. Cedera tersebut memaksanya naik meja operasi dan menjalani masa istirahat panjang, yang secara signifikan mengubah rutinitasnya sebagai pesepak bola profesional. Dalam sebuah video yang ia unggah di akun Instagram pribadinya, pemain asal Brasil itu mengisahkan berbagai tantangan yang dihadapinya selama masa penyembuhan. Bremer mengakui bahwa dukungan penuh dari orang-orang terdekat, khususnya sang istri, menjadi penentu utama dalam proses pemulihannya. Pada awalnya sangat sulit, karena saya pribadi yang mandiri dan tidak suka bergantung pada orang lain, ujar Gleison Bremer. Setelah operasi, saya benar-benar membutuhkan istri saya untuk segalanya, bahkan hanya untuk bangun dari tempat tidur, dan itu membuat saya sangat terpukul. Pengalaman bergantung sepenuhnya pada orang lain menjadi hal baru yang tidak mudah diterima olehnya, terutama karena ia terbiasa melakukan segala hal secara mandiri. Masa-masa setelah operasi menjadi periode yang paling berat. Saya menghabiskan bulan pertama hanya berbaring, mengonsumsi antibiotik, dan melakukan latihan ringan untuk menjaga massa otot, semua itu dengan dukungan penuh dari orang-orang di sekitar saya, jelasnya. Ia menjalani masa pemulihan secara bertahap, menjaga kondisi fisiknya sembari menantikan waktu yang tepat untuk kembali aktif. Ia juga mengungkapkan betapa terbatasnya aktivitasnya selama fase tersebut. Bulan pertama itu benar-benar sulit, saya bahkan tak bisa menginjakan kaki ke lantai. Itu adalah masa yang penuh perjuangan, tutup Bremer. Paul Pogba di titik balik karir. Setelah melewati masa-masa sulit yang membuatnya meninggalkan Juventus dan menerima sanksi akibat doping, gelandang asal Prancis yang dikenal dengan gaya bermain flamboyannya, Paul Pogba, kini menghadapi momen penting dalam karirnya. Dengan status sebagai pemain bebas transfer, Pogba memiliki sejumlah pilihan menarik, termasuk peluang untuk tetap berkompetisi di Eropa pada musim 2025-2026. Ex-bintang Manchester United ini secara resmi mengakhiri masa keduanya bersama Juventus pada November tahun lalu. Harapan baru pun muncul setelah masa hukumannya berakhir pada Maret lalu. Kini, di usia 32 tahun, Pogba memberikan sinyal kuat untuk kembali bermain, menunjukkan bahwa semangatnya terhadap sepak bola belum padam. Lewat unggahan Instagram pada 28 April, ia menyampaikan pesan optimistis kepada para penggemarnya. Pesan kecil saja, tidak ada yang besar. Hanya seseorang yang masih lapar untuk comeback, berlatih sendiri, tapi tidak pernah menyerah. Kepulangannya ke Juventus pada 2022 sempat memunculkan antusiasme besar dari para penggemar, namun rentetan cedera membatasi kontribusinya. Pogba hanya tampil 6 kali pada musim 2022-2023 dan 2 kali di musim berikutnya. Cobaan berat datang ketika ia gagal dalam tes doping pada Agustus 2023, membuatnya sempat berpikir untuk pensiun. Ada banyak hal di kepala saya sempat berpikir untuk berhenti bermain, ujar Pogba pada Oktober 2024.